Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa keunggulan dari buku ini. Buku Muqarrar Maddah Al-Aqidah, panduan tentang ilmu akidah untuk kelas 1 SMA, kemudian kelas 2 SMA dan kelas 3 SMA, yang dikarang oleh beberapa profesor yang ahli dalam bidang akidah atas bimbingan Lajnah Da'wah fi Ifriqiya bil Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Kemudian buku ini dimurojaah oleh ulama atau beberapa ulama, diantaranya adalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa jazahumullahu khairal jazaa. Nah, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan, buku ini telah kita bahas 2 bulan yang lalu, dan alhamdulillah buku ini selesai dalam waktu 15 hari. Tapi sebelumnya buku ini diagendakan untuk baca kitab. Jadi praktek baca kitab nahwu, sharaf, bahasa Arab dipraktekkan di buku ini. Nah, akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, insyaallah pada pagi hari ini dari kota Madinah jam 6 pagi, di Indonesia jam 10 waktu Indonesia bagian barat, insyaallah kita akan membahas yang pertama berkaitan tentang tamhid, jadi pendahuluan. Nah, akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tamhid atau pendahuluan itu biasanya dipakai atau ditulis atau disampaikan di awal buku, di awal pembahasan, itu namanya tamhid. Tamhid ini biasanya berkaitan istilah-istilah yang secara global yang akan digunakan di dalam buku ini. Jadi harapan para penulis di sini mengenalkan anak didik, mengenalkan kaum muslimin beberapa pengertian, ya, atau hal-hal yang harus diperhatikan sebelum masuki pembahasan tauhid atau akidah. Nah, poin pertama, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini para ulama menyebutkan pengertian dari tauhid dan pengertian dari akidah. Nah, untuk tauhid sendiri secara bahasa itu dari kata apa? Masdar dari fa'ala yufa'ilu, wahhada yuwahhidu. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Sama fa'ala yufa'ilu taf'il. Nah, wahhada yuwahhidu tauhid itu dalam bahasa Arab yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Jadi meniadakan yang lain dan menjadikan hanya satu-satunya. Nah, itu dari segi bahasa Arab. Adapun secara syariat, ya, syariat karena memang istilah tauhid itu sudah dikenal oleh para ulama, sehingga mereka memberikan istilah dengan syarak. Jadi para ulama itu membedakan antara istilah sama syarak. Ada istilahan sama ada syara'an. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau syara'an itu lafaznya sudah dikenal oleh para ulama zaman dahulu, sudah ada di Al-Quran dan Sunnah, maka disebut dengan syarak. Seperti wudu. Wudu itu istilah dengan apa? Syara'an. Jadi wudu secara syariat, tauhid secara syariat, karena memang sudah ada. Nah. Adapun istilah itu adalah yang diistilahkan, yang dibuat oleh para ulama agar dimudahkan untuk dimengerti. Maka ketika antum membaca buku bahasa Arab, maka jangan kebingungan kalau misalkan mendapati ada kalimat istilahan sama syara'an. Kalau istilahan
itu yang diistilahkan oleh para ulama ya. Contoh misalkan adalah fikih. Fikih itu ada juga yang istilah. Karena zamannya Nabi kalimat fikih sudah ada, tetapi bukan menjurus kepada ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum dengan dalil terperinci. Sehingga di zamannya Nabi fikih itu disebut syara'an. Nah, di setiap yang memahami agama Islam, akidah, tauhid, fikih, tafsir, hadis, ya itu semuanya disebut dengan syara'an. Tetapi ada lebih spesifik lagi, lebih menjurus lagi, lebih dalam lagi ketika para ulama mengistilahkan dengan istilahan. Nah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa yakum, contoh-contoh yang lainnya seperti apa? Seperti nahwu. Ya, pelajaran-pelajaran yang belum ada sama sekali zaman dahulu, maka ulama mengistilahkan dengan apa? Istilahan, bukan syara'an. Jadi syara'an itu digunakan ketika sudah ada di dalam kalimat tersebut sudah dikenal oleh para ulama, para sahabat, kemudian ada lafadznya di Al-Quran, ada lafadznya di hadis, maka itu disebut dengan syara'an. Apabila istilahnya terbaru, maka biasanya mereka menggunakan dengan istilahan. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tauhid secara istilah atau secara syara'an, pengertian secara syariat Islam, agama Islam, tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Nampaknya penulis di sini ingin lebih menjuruskan tauhid itu fokus pada tauhid ibadah saja. Nah, sebenarnya ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, tauhid itu secara syariat Islam lebih umum lagi. Intinya adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal apapun. Ya, itu disebut dengan tauhid. Sehingga dari sini nanti tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, dan tauhid rububiyah. Nah, nampaknya yang diberikan contoh di sini adalah tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam. Ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Nah, dalam segala aspek. Nah, yang berbau ibadah maka harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, adapun akidah. Ya, akidah secara bahasa itu dari kata apa? Aqadah. Aqadah artinya apa? Mengikat, sesuatu yang diikat. Nah, sehingga sesuatu yang terikat itu dengan apa? Ma'qud. Bahasa Arabnya dengan al-ma'qud. Akidah ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, inti dari akidah adalah keyakinan seorang muslim dalam hatinya. Berkaitan tentang hati, amalan hati, maka itu bisa disebut dengan akidah. Keyakinan dalam agama Islam, maka itu disebut dengan akidah. Nah, adapun secara syariat, secara syara', para ulama mengistilahkan dengan syara'. Para ulama menjelaskan maksud dari syara' adalah akidah secara syariat Islam yang dibahas oleh para ulama akidah. Maksud dari ilmu akidah itu apa? Kadang kita pernah mendengar kajian, hadirlah kajian akidah ya. Maka disinilah pengertian yang para ulama sebutkan. Kata mereka, wa fi syar'i, akidah dalam syariat Islam istilahkan dengan al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hiya arkanul iman as-sittah wa ma yatba'u dzalika minal umuri al-i'tiqadiyyah allati yajibul imanu biha imanan jaziman la yukhalituhu syakku. Nah,
Akidah atau ilmu akidah maksudnya adalah mengimani, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah telah turunkan, kemudian beriman kepada Rasul, utusan Allah, baik Nabi maupun Rasul, kemudian juga beriman terhadap hari akhir, ya, mencakup huru hara hari kiamat, kemudian juga mencakup surga neraka. Nah, kemudian juga beriman terhadap takdir. Takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, ya, setiap yang akan terjadi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengimani takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir yang kita sukai maupun takdir yang tidak kita sukai. Kita harus meyakini. Nanti akan dibahas di sana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Ada kalanya kita bersedih, ada kalanya kita senang. Oleh karena itu, setiap kesenangan maka harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap keburukan, musibah, mara bahaya, bencana tidak boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Dan semua kebaikan datangnya dari Engkau ya Allah, adapun setiap keburukan tidak ada. Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika kaum muslimin terkena musibah di perang Uhud, yang mana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Setiap apa yang terdapat dari kalian berupa kebaikan, maka itu datang dari Allah. Adapun musibah yang datang, itu semuanya datangnya dari diri kalian sendiri. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang 6 ini kita lebih kenal dengan rukun iman. Sehingga hal-hal atau ilmu yang mempelajari tentang rukun iman yang 6, maka itu disebut ilmu akidah. Kemudian para ulama menjelaskan, wa ma yatba'u dzalika minal umuri al-i'tiqadiyyah allati yajibul imanu biha imanan jaziman. Dan apa-apa yang berkaitan tentang urusan-urusan keyakinan. Nah, keyakinan seseorang maka itu juga disebut dengan akidah. Disebut dengan akidah. Misalkan nanti akan dibahas setelah selesai sempurna beriman kepada Allah, malaikat, juga semuanya. Setelah pembahasan rukun iman 6 selesai, para ulama di sini akan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan tentang akidah yang harus diimani. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana ini itu. Nah, akan disebutkan oleh para ulama di sini. Nah, jadi antum sudah memahami ya, jadi ilmu akidah itu lebih luas daripada tauhid. Kalau tauhid itu hanya berkaitan tentang Allah Azza wa Jal, itu pun berkaitan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah itu luas, ya, lebih luas lagi. Nah, ada satu lagi yang biasanya kita sering dengar, yaitu istilah manhaj. Manhaj itu pola hidup, ya, atau jalan hidup, ya, metode dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manhaj ini mencakup semuanya. Ketika seorang mengatakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia harus meyakini bahwasannya semuanya itu semuanya harus berusaha mengikuti para sahabat. Manhaj lebih umum lagi, ya. Nanti manhaj ini bisa mencakup akidah, bisa mencakup fikih, bisa mencakup hal-hal yang lainnya. Bahkan akhlak pun juga bisa masuk ke manhaj. Jadi manhaj seorang muslim, gaya hidup seorang muslim harus mengikuti para sahabat, karena para sahabatlah mereka yang sudah dijamin masuk surga. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini poin kedua, para ulama menjelaskan di pembukaan ini betapa pentingnya akidah yang benar dan betapa butuhnya umat-umat terhadap akidah yang benar. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, akidah yang benar
yang sesuai dengan Rasulullah SAW dan sesuai dengan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki keutamaan atau kedudukan yang sangat penting bagi individu maupun secara luas, masyarakat luas. Nah, lihatlah Rasulullah SAW tinggal di kota Makkah selama 13 tahun. Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, menjauhi khurafat. Nah, dan Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah fokus ke tauhid, kemudian 10 tahun di kota Madinah pun beliau walaupun membahas tentang fikih dan hal-hal yang berkaitan fikih, maka beliau tetap membahas tentang akidah. Nah, ini menunjukkan keutamaan akidah. Jadi akidah ini Rasulullah SAW diutus dengan akidah. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kedudukan akidah di zamannya para rasul, zamannya Nabi Muhammad SAW begitu penting. Di antaranya ketika Rasulullah SAW pertama kali mengutus utusan, maka Rasulullah anjurkan mereka untuk mengajari tentang tauhid. Lihatlah pertama kali Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang diutus oleh Rasulullah SAW setelah baiat Aqabah pertama. Mus'ab bin Umair diutus kepada 13 orang dari suku Aus dan Khazraj, kemudian berdakwah di kota Madinah. Awal mula dakwah Mus'ab bin Umair adalah tauhid. Nah, begitu juga di sini disebutkan bahwasannya di antara kedudukan penting akidah adalah pertama kali Rasulullah SAW perintahkan kepada Mu'adz dalam berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Lihatlah, Rasulullah SAW mengatakan pada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka hendaklah syahadat la ilaha illallah, persaksian tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, hendaklah menjadi pertama kali apa yang kamu seru pada mereka." Lihatlah dalam riwayat lainnya, ila an yuwahhidullah, agar mereka semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau seandainya mereka semuanya ahli kitab sudah mentaatimu, berkeyakinan seperti keyakinanmu, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahulah kepada mereka, wahai Mu'adz, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka ahli kitab salat 5 waktu dalam sehari semalam. Lihatlah di sini Rasulullah SAW menjadikan tauhid, ilmu akidah pertama kali yang harus mereka pelajari daripada tentang sholat. Nah, daripada tentang Islam, ajaran-ajaran Islam. Pertama kali akidah dulu. Nah, menunjukkan betapa pentingnya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini memberi beberapa poin-poin terpenting di dalam keutamaan atau kedudukan tauhid dalam syariat Islam, yang betapa pentingnya pembahasan tentang tauhid atau akidah. Nah, yang diharapkan menjadi motivasi kita untuk selalu bersemangat mempelajari tauhid. Nah, yang pertama ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berkaitan tentang kata mereka adalah aqidah sahihah asasu bina'il mujtama' wa salahihi wa asasu bina'il mujtama' wa salahihi wa sa'adatihi wa ba'dahu anil jarimah wa bu'dihi anil jarimah. Jadi akidah yang benar jika tersebar, tauhid akidah yang benar jika tersebar di masyarakat, maka orang-orang itu akan membangun sebuah kebaikan.
Hidup mereka akan tentram dan terjauh dari kriminal. Ketika kita mengharapkan hilangnya kriminal, hilangnya hal-hal yang buruk di masyarakat, maka pertama kali yang harus mereka pelajari adalah akidah. Mempelajari akidah yang pertama kali. Akidah yang benar, bukan akidah yang salah. Karena akidah itu ada dua, akidah yang benar dan akidah yang salah. Nah, kemudian yang kedua, annaha sababun fi istiqamati suluk syakhsi wa tafkirih. Akidah yang benar merupakan sebab keistiqomahan seseorang. Pola fikirnya pun akan dipengaruhi dengan akidah yang benar. Sehingga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ketika akidah yang benar, akidah yang bersumber persis seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ketika sudah masuk, maka pola fikir seorang dia akan benar, lurus, tidak akan menyimpang. Sehingga tidak ada lagi kriminal, tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi pembunuhan. Nah, kemudian yang ketiga, biha tu'samud dima'u wal amwalu. Dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar, ketika akidah tersebut sudah tersebar di masyarakat, maka darah seorang muslim, kemudian harta seorang muslim akan terjaga. Karena orang-orang akan memahami akidah yang benar mengharuskan tidak bolehnya membunuh seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tidak boleh mengambil harta muslim satu dengan muslim yang lainnya kecuali dari jalan yang telah dibenarkan syariat Islam, seperti jual beli dan yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan betapa pentingnya akidah. Nah, kemudian yang keempat, annaha asasu qabul al-a'mal. Akidah ini, akidah yang benar, inilah pondasi pertama agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ketika seorang berakidah yang lurus seperti akidahnya sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, amalan hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang berakidah yang benar. Ketika orang tidak berakidah yang benar, dia akan terjatuh kepada kemusyrikan. Sedangkan kemusyrikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya para nabi dan rasul mereka berbuat syirik kepada Allah, maka mereka tidak akan terima amalannya oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diberitahu kepada Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai nabi, kalau engkau berbuat kesyirikan, maka amalan engkau akan hilang semuanya. Lihat, dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang syarat diterimanya amal adalah akidah yang benar. Ketika seorang beramal tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW atau diistilahkan oleh para ulama dengan kebid'ahan, maka amalnya juga akan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Setiap amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, dari Rasulullah SAW, ya maka tertolak. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi pentingnya akidah yang benar. Bagaimana akidah yang benar? Akidah yang harus terbangun di atas tauhid, hanya Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar, akidah yang didasari hanya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan tidak mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama Islam. Nah, kemudian yang kelima adalah annaha sababu dukhulil jannati wan najati minan nar. Akidah yang benar akan menjadikan seorang masuk surga dan terjauh dari api neraka. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan masalah hal ini. Nanti insyaallah akan datang. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini mereka mengatakan at-tauhidu aslun fil basyariyah. Tauhid ini adalah asli dalam
pondasi atau awal mula manusia. Nah, kita akan bacakan di sini bahwasannya manusia zaman dahulu itu berada di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Lihatlah kembali kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa dan anak cucunya, mereka semuanya di atas tauhid. Mereka semuanya di atas tauhid. 10 generasi di atas tauhid. Adapun setelah 10 generasi, datanglah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Yang mana mereka ini terlalu over dalam mencintai orang-orang saleh, sehingga mereka menyembah sesama makhluk, menyembah patung 5. Wad, Suwa', Yaghutz, Ya'uq, Nasr. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Maksudnya adalah di atas satu tauhid, ketauhidan. Hanya ada satu, itu agama. Mereka semuanya diciptakan sesuai fitrah mereka. Hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Tapi setelah itu apa ikhwah? Fakhtalafu, mereka semuanya berselisih. Perselisihan ini diawali dengan kesyirikan. Kalau seandainya mereka tidak gulu, tidak berlebihan dalam mencintai orang yang saleh, maka mereka tidak akan berselisih, akan terus mengikuti agamanya Nabi Adam alaihissalam. Tapi mereka lah yang menjadikan perselisihan umat Islam, perselisihan umat fitrah yang sebelumnya Nabi Adam dan anak cucunya di atas tauhid. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa? Faba'atsallahu nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala utuslah para nabi, termasuk juga para rasul diutus. Di sini Allah Subhanahu wa taala umumkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, bukan tidak hanya para rasul saja, tapi para nabi banyak. Sebagai apa ikhwah? Mubasysyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Lihatlah, memberikan kabar gembira bagi siapa yang mau mentaati mereka dan mentaati Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Kemudian memberikan peringatan bagi siapa yang tidak mau mentaati mereka dan tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan masuk dalam neraka. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, lihatlah dalam hadis qudsi, hadis yang disandarkan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dari Nabi tetapi maknanya, kandungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafadznya dari Allah, makna pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada siapa membaca Al-Qur'an maka mendapatkan pahala, tapi jika membaca hadis qudsi tidak bisa mendapatkan pahala. Ayat-ayat Al-Qur'an semuanya benar. Ya, semuanya sahih. Datang dari jalan mutawatir, dari jalan yang banyak sekali. Diriwayatkan lebih dari 10 orang lebih Al-Qur'an 30 juz. Nah, adapun hadis qudsi ada sebagian yang mengada-adakan dalam hadis qudsi. Jadi ada yang berdusta di atas nama Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian mengatakan Rasulullah SAW mendengar. Rasulullah SAW mendengar Allah SWT berfirman. Atau Rasulullah berkata bahwasanya Allah SWT berfirman seperti ini. Ada. Jadi hadis qudsi tidak ada jaminan terjaga dari kerusakan lafadznya. Tapi Al-Quran sudah dijaga oleh Allah SWT dari kerusakan lafadznya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah lah yang akan menjaganya. Nah, di dalam hadis qudsi lihatlah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau rahimahullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum."
Aku telah menciptakan hambaku semuanya pada asalnya dalam keadaan lurus berakidah. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Lihatlah. Kemudian mereka didatangi, hamba-hambaku ini didatangi oleh setan. Kemudian setan itu yang menggoda agama mereka, merusak agama mereka. Wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Setan yang mengharamkan kepada hambaku apa yang telah aku halalkan. Lihatlah. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan setan memerintahkan kepada hamba-hambaku yang awalnya diciptakan di atas tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada hamba-hambaku untuk menyekutukanku yang tidak ada dalil sama sekali yang menyuruh bahwasanya mereka harus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ya, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Hukum asal manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya kesyirikan, yaitu zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Itu hadis qudsi, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, para ulama di sini menyebutkan juga dari hadis riwayat Imam Muslim, ya, asar dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, ya, seorang habrul ummah yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mendoakan beliau. Abdullah bin Abbas, beliau lahir ketika masa pemboikotan di lembah Bani Abi Talib, Syi'ib Abi Talib. Nah, Abdullah bin Abbas lahir ketika masa pemboikotan, ya, antara tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian. Dan Rasulullah SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas termasuk turjuman Al-Quran, orang yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'alal Islam. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 kurun, 10 generasi. Kulluhum 'alal Islam, semuanya di atas Islam. Semuanya di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Sampai akhirnya ada orang-orang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah 5 patung. Yang mana di sini disebutkan para ulama, waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqalu, dan mereka kaumnya Nabi Nuh, la tazarunna alihatakum, jangan kalian sekali-kali tinggalkan kesembahan kalian, jangan. Jadi mereka menasihati, ya. Sebelumnya ayat sebelumnya disebutkan ada beberapa orang kaya dan memiliki harta dan pengikut. Orang yang memiliki kekuasaan, mereka mengatakan pada orang rendahan, ya, mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan kalian sekali meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Kemudian diulangi sekali lagi, diperinci lagi, wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian meninggalkan patung ini, Wad dan juga Suwa, dan juga Yaghuth, dan juga Ya'uq, dan juga Nasr. 5 patung. Lihatlah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka ini telah menyesatkan banyak orang-orang kaya tadi. Wala tazdidz zalimina illa dalala. Ya Allah, janganlah engkau menambahkan orang-orang zalim kecuali kesesatan. Lihatlah, Nabi Nuh seolah meyakini bahwasannya kesesatan ini bukan didasari dari Allah, bukan, tetapi dari mereka sendiri. Sehingga keyakinan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memaksa orang itu masuk Islam atau masuk non-Islam. Ya. Nabi Nuh
meyakini mereka telah tersesat. Mereka telah berbuat zalim akibat diri mereka. Akhirnya Nabi Nuh mendoakan, kalau begitu ya Allah, tambahkan sekalian saja kezalimannya. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, kesyirikan pertama kali yang terjadi setelah 10 generasi, jauh rentannya, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan mungkin bisa berabad ya. Karena memang umurnya Nabi Adam alaihissalam itu 1000 tahun. Ya, umur Nabi Adam, Allah memberikan umur Nabi Adam 1000 tahun. Dan dalam hadis sahih Rasulullah SAW menjelaskan, tidak ada setiap nabi kecuali berumur setengah dari nabi sebelumnya. Umur Nabi Muhammad SAW 63, umurnya Nabi Isa alaihissalam 2 kali lipatnya. Terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Lihatlah, 10 generasi, begitu lama sekali mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh saja beliau berdakwah 950 tahun. Lihat. Berarti 10 generasi ini benar-benar apa? Lama sekali. Menunjukkan aslinya manusia itu hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah hal-hal apapun. Murni. Nah, kemudian para ulama di sini menyebutkan, qala ba'dus salaf, para ulama salaf mengatakan, hadhihi asma'u qaumin salihin. Nama-nama di atas, Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr, mereka adalah orang-orang saleh. Kanu baina Adam wa Nuh, yang mereka antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Jadi 5 orang tadi hidup antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Nuh belum dilahirkan dan Nabi Adam pun sudah meninggal dunia. 5 orang. Nah, falamma matu kana lahum atba' yaqtaduna bihim. Ketika 5 orang tadi meninggal dunia, mereka ini memiliki pengikut-pengikut yang benar-benar mengikuti, mencontoh sifat-sifat mereka, ibadah mereka, ya benar-benar mengikuti, luar biasa. Wa ya'khuduna ba'dahum ma'khadhahum fil ibadah. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, generasi-generasi tadi pengikut, akhirnya dia punya anak cucu, terus mengikuti seperti nenek moyangnya. Sampai akhirnya datang suatu generasi yang lalai dari nasihat orang-orang tua. Bahwasanya patung-patung tersebut dibuat tujuannya untuk apa? Memberikan motivasi saja untuk menggerakkan mereka agar semakin beribadah kepada Allah, agar semangat beribadah kepada Allah SWT. Hingga akhirnya faja'ahum iblis, datanglah iblis. Iblis mendatangi generasi yang buruk tadi. Faqala lahum, kemudian iblis tadi pun mengatakan kepada mereka, "Lau sawwartum suwarahum kana ansyat lakum wa ashfaq ilal ibadah fafa'alu." Ya, kemudian kalau seandainya kalian membuat ya patung-patung ini, maka kalian akan lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah SWT. Bisikan dari iblis. Akhirnya mereka pun buat patung. Kemudian setelah itu turun lagi, turun-temurun anak cucu sampai datang generasi yang paling buruk. Akhirnya iblis mengatakan pada mereka, innal ladzina qablakum kanu ya'buduna fa'abaduhu. Sesungguhnya nenek moyang kalian, mereka ini telah menyembah 5 patung ini, maka sembahlah mereka. Lihatlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, bisikan iblis. Ya, ini disebutkan dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur karangan Imam Suyuti rahimahullah. Nah, wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.